Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, poin yang akan kita bahas adalah pengertian kurikulum dan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari dan kurere yang artinya lintasan lari. Dan pengertian kurikulum secara istilah adalah sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, bagaimana sejarah kurikulum di Indonesia? Mari kita ulas satu persatu. Sejarah kurikulum di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah kurikulum pra-kemerdekaan dan sejarah kurikulum pasca kemerdekaan. Sejarah kurikulum di Indonesia pada pra-kemerdekaan terjadi pada zaman Jepang dan zaman Belanda. Pada zaman Belanda, kurikulum dibagi menjadi 3 sistem pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Dan yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana beliau mengembangkan Muhammadiyah. Dan yang kedua ada Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau mengembangkan Taman Siswa. Kurikulum pada zaman Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum, sedangkan kebudayaan di Indonesia tidak masuk dalam kurikulum. Selanjutnya, kurikulum pada zaman Jepang. Nah, pada zaman Jepang, kebijakan kurikulum lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya mempersiapkan prajurit tempur. Kemudian, kurikulum di Indonesia pada pasca kemerdekaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu adalah kurikulum Orde Lama, yang kedua kurikulum Orde Baru, dan yang ketiga adalah kurikulum reformasi. Mari kita ulas satu persatu. Pada Orde Lama terjadi beberapa pergantian kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947, yang mana disebut sebagai Rencana Pelajaran tahun 1947. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum pertama kali setelah kemerdekaan, yaitu bersifat politis, yang mana terdapat perubahan orientasi dari pendidikan Belanda ke pendidikan nasional, dan memuat 2 hal pokok, yaitu daftar pelajaran dan jam pelajaran serta garis-garis besar pengajaran. Serta kurikulum ini mengutamakan pendidikan watak dan karakter. Lalu, kurikulum tahun 1950 disebut sebagai Rencana Pelajaran 1950, muncul karena tuntutan undang-undang dan relatif sama dengan Rencana Pelajaran tahun 1947. Kemudian ada kurikulum tahun 1952, yaitu disebut sebagai Rencana Pelajaran 1952 atau terurai. Nah, kurikulum ini lebih terinci dan merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Serta pada kurikulum ini, satu orang guru hanya mengajar 1 mata pelajaran. Selanjutnya, yaitu kurikulum tahun 1958, disebut sebagai Rencana Pelajaran 1958,
merupakan penyempurna dari kurikulum 1950 dan 1952. Lalu pada tahun 1964 yaitu disebut sebagai Rencana Pembelajaran 1964, di mana pada kurikulum ini mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Dipusatkan pada program kurikulum Pancawardhana, yaitu pengembangan watak, kecerdasan emosional, dan artistik, kerigelan, serta jasmani. Selanjutnya, kurikulum Orde Baru. Pada kurikulum Orde Baru terjadi beberapa kali pergantian kurikulum, yaitu pada tahun 1968. Nah, pada tahun 1968 disebut sebagai kurikulum 1968, merupakan perubahan dari Pancawardhana menjadi Pancasila. Diletakkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama, serta fokus pada pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Nah, pada kurikulum ini bersifat politis yang mana terdapat perubahan orientasi dari kurikulum Orde Lama ke kurikulum Orde Baru. Lalu pada tahun 1975, kurikulum disebut sebagai kurikulum 1975, menekankan tujuan agar kurikulum lebih efektif dan efisien, di mana kurikulum ini diperinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Namun, kurikulum ini banyak mendapatkan kritikan. Mengapa? Karena pada kurikulum ini, guru dibuat sangat sibuk. Guru sibuk menulis rincian apa saja yang akan dicapai di setiap kegiatan pembelajaran. Lalu, pada tahun 1984, nah pada tahun ini kurikulum mengutamakan pendekatan proses atau proses skill approach. Nah, disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Mengapa? Karena posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Nah, pada tahun ini proses kegiatan belajar mengajar di mana anak didik atau siswa terutama mengalami keterlibatan intelektual emosional di samping keterlibatan fisik di dalam proses belajar mengajar. Lalu pada tahun 1994 di mana disebut sebagai kurikulum 1994, yaitu merupakan penyempurna kurikulum tahun 1984. Pada kurikulum ini, beban siswa dinilai terlalu berat, sehingga merupakan kurikulum super padat. Kemudian, kurikulum pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi, yaitu terjadi perubahan kurikulum. Yang pertama, tahun 2004. Yaitu pada tahun 2004, kurikulum disebut sebagai kurikulum 2004, dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, pada kurikulum ini dititik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk berkompetensi. Selanjutnya, yaitu pada tahun 2006, di mana disebut sebagai kurikulum 2006 atau dikenal dengan KTSP. Nah, pada tahun ini, kurikulum KTSP disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan peserta didik. Yang terakhir adalah pada tahun 2013, yaitu kurikulum 2013 atau disebut sebagai K13 atau Kurtilas. Nah, pada tahun ini, kurikulum berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta dibutuhkan kompetensi pemahaman akademik, sosial, dan manajerial. Banyak sekali bukan perubahan yang terjadi pada kurikulum di Indonesia, namun perubahan tersebut terjadi pasti ada tujuannya, yaitu untuk menjadikan kurikulum lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Nah, untuk melengkapi pembahasan kita mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, saya mengambil satu jurnal yang membahas mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia.
Nah, ini dia jurnalnya. Sebelum kita membahas mengenai isi jurnal tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai identitas dari jurnal tersebut. Nah, pada jurnal ini, nama jurnal adalah Binagogic, memiliki volume 5, nomor 2, halaman dari 88 hingga 102, tahun penerbit yaitu 2018, PISSN yaitu 2355-3774 dan EISSN yaitu 2579-4647. Nah, judul jurnal yaitu Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia hingga Masa Reformasi. Serta nama penulis dari jurnal ini adalah Maimunah Ritonga. Selanjutnya mengenai isi dari jurnal tersebut adalah yang pertama membahas mengenai pengembangan kurikulum. Menurut Subiantoro dan kawan-kawan mengemukakan bahwa pengembangan struktural kurikulum yang menyangkut komponen kurikulum yakni yang pertama perubahan dalam tujuan, yang kedua perubahan isi dan struktur, yang ketiga perubahan strategi dan sarana kurikulum, dan yang terakhir perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Selanjutnya mengenai pembahasan dinamika kebijakan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Menurut Imam Macali dan Ara Hidayat mengemukakan bahwa dinamika pengembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia dapat dituntut sejak pra-kemerdekaan, di mana pada masa ini sekolah sudah mulai dikenalkan meski masih sangat terbatas. Selanjutnya, perkembangan dan perubahan kurikulum pendidikan berlanjut pada masa kemerdekaan. Nah, perubahan tersebut merupakan akibat dari adanya perubahan sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang secara cepat, cermat, dan cerdas harus direspon. Berikut ini adalah gambaran dinamika perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum pendidikan pra-kemerdekaan. Pendidikan pada masa pra-kemerdekaan dipengaruhi oleh kolonialisme, di mana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola oleh penjajah. Tujuannya adalah mendukung dan memperkuat kepentingan kekuasaan penjajah dan menjadikan pribumi sebagai abdi penjajah. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam mengembangkan usaha melalui kerja paksa, penjajah membutuhkan pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Oleh karena itu, penjajah membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi kalangan terbatas, yaitu anak-anak golongan ningrat yang selanjutnya diproyeksikan sebagai pegawai rendahan. Dua model pendidikan pada masa kolonial ini, yaitu pertama sekolah kelas 2 yang diperuntukkan bagi anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi berhitung, menulis, dan membaca. Kedua, sekolah kelas 1 yang diperuntukkan bagi anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikannya 4 tahun, kemudian 5 tahun, dan terakhir 7 tahun. Kurikulum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, sejarah, dan ilmu hayat. Pembahasan selanjutnya mengenai kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ini sudah banyak sekali mengalami pergantian kurikulum, yaitu kurikulum yang pertama pada tahun 1947, lalu menjadi 1952, kemudian 1964, lalu 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan yang terakhir adalah 2013, yang mana penjelasan mengenai perubahan kurikulum tersebut sudah saya paparkan pada penjelasan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Sekian pembahasan kita mengenai jurnal tersebut. Nah, dengan berakhirnya pembahasan mengenai jurnal tersebut, berakhir pula pembahasan kita mengenai perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia.
Semoga video ini bermanfaat dan dapat diambil ilmunya mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.